Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani, asyukru lahu ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلاب والطالبات, pada santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih mendapatkan dayatu taufik untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Kalaulah bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan kesulitan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga menjauhi dari segala keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda sallallahu wa nabiyina Muhammad ibnu Abdullah, pada keluarga beliau dan para sahabatnya, dan juga pada umat yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Khawatir Islam azani Allah ayakum, pada tulab ya, talibat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, pembahasan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi, yang kita kenal dengan Imam Al-Dhahabi, mana beliau wafat pada tahun 748 Hijriyah. InsyaAllah kita memasuki pada dosa besar yang ke-10 ya, Al-Kabiratu Al-Thaniyatul Asyarah ya. Ini bukan 10, yang ke-12, yang ke-10 sudah kita lewatkan. Jadi yang 10, 11 sudah kita ambil pelajaran. Kita masuk pada Al-Kabirah Ats-Tsaniyah Asyarah ya. Jadi dosa besar yang ke-12 ya. Masih ingatkah di antara santri yang bisa membedakan mana itu dosa besar dan dosa kecil? Mal farqu bainahuma? Apa perbedaannya dosa besar dengan dosa kecil? Ada yang masih mencatat, catatannya masih ada. Perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Ya. Yang sudah antum catat. Kalau dosa besar itu ada uqubah, ya, ada hukumannya, ada ancamannya di neraka. Kalau dosa kecil tidak ada ancaman yang secara qat'i, yang secara pasti bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa kecil akan mendapatkan hukuman di neraka. Tapi kalau dosa besar itu berarti dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti kita meremehkan terkait tentang dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil ini kalau dilakukan
musirrun, setiap hari dilakukan terus-menerus tanpa kita bertobat kembali kepada Allah, maka dosa kecil pun juga akan menjadi dosa yang besar. Jadi intinya bukan perbuatan ini dosa besar atau dosa kecil, tetapi kepada siapa kita bermaksiat, yaitu kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kesempatan malam ini ya, kita masuk pada dosa besar yang ke-12, yaitu adalah perbuatan zina ya. Jadi perbuatan zina itu di antara dosa besar yang Imam Adz-Dzahabi masukkan di sini pada poin yang ke-12. Beliau mengatakan wa ba'duhu akbaru itsman min ba'd. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Surat apa? Al-Isra ayat 32. Wa la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ya. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Innahu kana fahisyah. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah. Apa makna fahisyah? Ya, perbuatan keji. Ya, perbuatan keji dan mungkar, wasa asabilah. Dan perbuatan zina ini adalah jalan yang sangat buruk. Kemudian, ya, sebelum kita membahas terkait tentang perbuatan zina ini, ya, maka kita harus mengetahui dulu ya, definisi daripada zina dan juga hukumnya. Ya. Jadi zina itu artinya, kata para ulama, ya, wa wad'ul mar'ah min ghairi aqdin syar'i. Jadi definisi ya, kita ini harus tahu ya. Kita misalkan mengatakan dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik. Kita harus tahu definisi syirik itu apa. Begitu juga ketika kita ini menjelaskan di antara dosa besar yang ke-12, misalkan kita menyampaikan kultum ya, atau muhadarah ya. Yang ke-12 adalah dosa zina, maka kita harus tahu apa sih zina itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan zina? Maka zina ini kata para ulama, wa wad'ul mar'ah min ghairi aqdi syar'i. Ya, menggauli wanita tanpa akad yang syar'i. Itulah perbuatan zina, ya. Jadi menggauli wanita tanpa adanya akad yang syar'i. Apakah di sana ada akad yang ghairu syar'i? Ada. Pernikahan akad tapi tidak syar'i. Seperti apa? Misalkan nikah mut'ah. Ini misalkan laki-laki ingin menikahi wanita. Saya nikahi kamu tapi dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau sudah 1 bulan kita pisah lagi. Ya. Itu namanya nikah mut'ah yang itu sudah diharamkan dalam agama Islam. Ya, berarti ini akadnya tidak syar'i. Jadi sekali lagi, ya, definisi daripada zina adalah menggauli wanita tanpa adanya akad yang syar'i. Bagaimana juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang mereka ini tidak beribadah ya, la yad'una ma'allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan yang lainnya, wa la yaqtuluna an-nafs, dan tidak membunuh jiwa allati harramallah illa bil haqq, yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Bagaimana membunuh jiwa itu dengan cara yang benar? Yaitu dengan cara ketika ada orang yang melakukan perbuatan zina, maka ini ada hukumannya ya. Apakah dia itu muhsan atau ghairu muhsan.
Kalau yang muhsan yang sudah menikah kemudian melakukan zina, maka hukumannya apa? Dirajam. Kalau sebelum pernah menikah, dia belum pernah menikah kemudian melakukan perbuatan zina, maka hukumannya dicambuk dan diasingkan. Wa taghribu sanah, ya. Kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Jadi kita harus mengetahui terkait tentang konsekuensi daripada perbuatan zina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaznun, dan juga mereka yang tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athaman. Barang siapa yang melakukan perbuatan zina, maka dia akan melakukan dosa yang besar. Yudha'af lahul 'adzab. Maka dosanya itu akan dilipat gandakan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan ia dikekalkan dalam neraka yang hina, dalam kondisi yang hina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Hanya penting sekarang ini bagaimana kita melihat para pelajar mahasiswa ketika mereka belajar di luar, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang monitoring, orang tua jauh di rumahnya, kemudian ia merantau keluar kota belajar di perguruan tinggi, dan juga tidak ada yang kontrol, tidak ada yang menasihati. Kemudian dia sekolah di luar, campur baur, ikhtilat, maka yang namanya syaitan itu tidak akan langsung untuk mengajak manusia melakukan perbuatan zina, tetapi di sana ada step by step, Jadi ada tahapan-tahapan supaya manusia itu melakukan perbuatan zina, Akhirnya dengan ta'aruf, kemudian setelah ta'aruf taqarrub, kemudian setelah taqarrub, baru dia untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menikah dengan beda jenis yang dia itu melakukan akad yang tidak syar'i ataupun tanpa adanya akad, yang beda jenis saja itu sudah dilarang dalam agama, apalagi kalau suka dengan sama jenisnya, ini lebih parah lagi. Makanya ini di antara dosa besar yang dilakukan kaumnya Nabi siapa? Yang sampai dibalik tempat tinggalnya, buminya itu dibalik lagi, diangkat, kemudian langsung dibalik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita harus merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar dan Allah akan hinakan ia di dalam neraka jahanam. Kemudian ayat yang ketiga, dalil yang ketiga terkait tentang perbuatan zina ini di dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani, wanita yang melakukan perbuatan zina. Kenapa di dalam ayat ini didahulukan muannas daripada mudzakkar? Karena memang yang salah satu penyebab yang menjadikan laki-laki ingin melakukan perbuatan zina karena memang dari wanita, Jadi misalkan dia keluar rumah tidak memakai busana yang syar'i, Jadi terkadang baju tidur dibawa keluar rumah, yang serba transparan, Akhirnya yang akan mengundang mata lelaki ini kemudian melotot terus-menerus seperti itu, Jadi pakaian yang serba you can see. Jadi ini seharusnya ketika wanita ini semuanya baik, menggunakan pakaian yang syar'i, maka laki-laki ini akan merasa segan untuk mendekatinya. Tapi ketika wanita ini membuka auratnya, sudah membuka aurat, kemudian rambutnya disemir merah seperti rambut kuda, kemudian belum lagi pakai sepatu yang setengah meter sampai jatuh. Jadi orang seperti ini dia akan
menjadikan penyebab itu setan. Jadi setan, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi wanita ketika keluar rumah itu ya idza istadbarat bi suratus syaitan wa idza istadbarat bi suratus syaitan. Jadi wanita ini ketika keluar rumah, setan itu menghiasi ya. Jadi menghiasi ketika dia dilihat dari depan akan dilihatnya nampak indah. Kemudian ketika dia lihat dari belakang pun setan akan menghiasi. Jadi itulah tipu daya daripada setan, yang tadinya kita ini melihat biasa, tapi setan itu langsung masuk di dalam mata kita. Jadi langsung mata kita ini terfokus si wanita tersebut. Makanya di dalam ayat ini ya, ketika melakukan perbuatan zina ini Allah menyebutnya dengan muannas, dengan wanita. Tapi ketika ayat yang lainnya terkait tentang masalah perbuatan dosa, yaitu adalah perbuatan mencuri, maka Allah mengawali dengan wasariku, dengan laki-laki, karena penyebab kebanyakan orang yang mencuri itu adalah dari laki-laki. Tapi ketika Allah menjelaskan tentang ayat-ayat perzinaan, maka Allah mengawali dengan wanita, az-zaniyah ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi wanita yang pezina dan laki-laki yang pezina, maka hendaknya mereka itu dicilid ya, yaitu dicambuk. Kulla wahidin minhuma mi'ah jaldah. Ya, harus dicambuk laki-laki dan wanita ini yang sudah ya, yang melakukan perbuatan zina sebanyak berapa? Mi'atu jaldah. Mi'ah berapa? 100 ya. Jadi 100 jilid, 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan tidak boleh untuk diambil persaksiannya. Artinya tidak boleh diambil persaksiannya, dan juga tidak boleh untuk dijadikan saksi, tidak boleh untuk diambil ilmunya juga ya. Dan ini sering kali kita dengar ya, di media sosial, yang sering kali di beberapa pondok pesantren ya. Jadi ada yang pondok pesantren kemudian ya biayanya ataupun ya pengasuhnya kemudian sampai menggauli santriwatinya. Jadi ada beberapa yang hamil di luar nikah. Nah ini salah satu di antara rusaknya, bobroknya akidah. Jadi kalau akidah ini sudah rusak, maka perbuatan yang lainnya pun juga akan rusak. Dengan asumsi, dengan alasan apapun ya. Jadi dengan nanti kalau mau dinikahi ya oleh pengasuhnya, kemudian nanti anaknya menjadi soleh dan solehah, ini tipu daya setan ya. Itu talbis iblis. Kemudian juga dengan cara apapun, pokoknya ketika pelanggaran itu melanggar tentang syariat Islam, maka tidak boleh untuk diterima. Jelas itu adalah perbuatan dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tu'minuna billah. Jadi orang yang melakukan perbuatan zina, wanita, laki yang melakukan zina, dia dicambuk 100 kali dan tidak boleh diambil persaksiannya ataupun ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kembali, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi laki-laki yang melakukan zina, laki-laki pezina, dan tidak dinikahkan kecuali kepada wanita yang pezina juga ya. Jadi biar sama-sama adil. Kamu pernah melakukan zina, berarti dinikahkan dengan wanita yang berzina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, al musyrikatan ya, atau wanita yang melakukan perbuatan syirik ya, wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Sama dinikahkan dengan lelaki yang melakukan perbuatan zina atau lelaki yang melakukan perbuatan kesyirikan. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan untuk dinikahkan kepada orang laki-laki yang beriman atau wanita yang mukminah.
Ini ayat ini harus kita pegang, bahwa orang yang melakukan perbuatan zina maka tidak boleh dinikahkan dengan wanita yang mukminah. Sebaliknya, ya, wanita yang pezina, ya, jadi wanita yang penghibur, wanita yang di klub-klub malam tidak boleh kemudian ditawarkan kepada santri, gitu. Nggak boleh. Itu beda level, beda kasta. Jadi wanita yang ibaratnya apa? Tempat untuk buang hajat, ya, WC umum gitu. Jadi WC umum ngapain ditawarkan kepada orang yang bisa menjaga kehormatan. Jadi tidak level. Jadi kalian sebagai tulab dan thalibat harus memiliki prinsip, ya. Saya tidak seperti dia, ya. Saya lebih mulia, saya bisa menjaga kehormatan. Jadi kita punya kasta, kita punya kehormatan. Tidak boleh kita disamakan dengan mereka, ya, yang setiap hari dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak diperbolehkan laki-laki ataupun wanita yang pezina dinikahkan, ya, kepada orang yang mukmin dan mukminah dan sebaliknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya terkait tentang perbuatan zina. Wasu'ila ayyu dzambin a'dha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah perbuatan apa? Syirik, yaitu membuat tandingan selain Allah sedangkan Allah yang menciptakannya. Kemudian Nabi ditanya lagi, qala thumma ayyu. Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Kalian ini takut, ya. Jadi engkau membunuh anakmu karena takut dia itu makan bersama atau bisa mengurangi jatah rizkimu atau makan. Ya, ini tidak boleh. Misalkan kalian, ya, suatu saat kalau sudah selesai, ya, mengambil ilmu di pesantren, kemudian sudah tumbuh dewasa dan menikah, maka jangan pernah kita ini beranggapan kalau banyak anak kemudian nanti hidupnya miskin, hidupnya susah. Ini harus dihilangkan, ya. Kenapa? Karena yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang memberi rezeki, ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum kata. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ya. Maka tidak boleh. Saya mau mengikuti program pemerintah, ya. Jadi misalkan cukup anak 2 saja. Ini enggak ada dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Jadi wanita yang subur dan wanita yang penyayang itulah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita yang baik. Nah, itu juga kepada santriwati, ya. Jadi tidak boleh kalian nanti ketika sudah menikah kemudian saya membatasi diri. Saya hanya pengen anak 1 atau 2 maksimal. Ini juga tidak diperbolehkan, kecuali kalau Allah sudah menetapkan. Allah misalkan sudah menetapkan dia sudah tidak bisa punya anak lagi, ini beda cerita, ya. Tapi kalau baru hamil kemudian langsung diaborsi, ya. Jadi langsung digugurkan karena takut, ya, nanti nggak mampu untuk memberikan biaya, tidak mampu untuk memberikan makan dan sebagainya, maka ini adalah perbuatan dosa besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan lagi, ya, qala tsumma ayyu. Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Antuzaniya halilah jarika. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian engkau melakukan perbuatan zina dengan wanita tetanggamu. Nah, ini hati-hati, terkadang malah tetangga ini yang sering, ya, artinya dia punya kedekatan kemudian sampai melakukan perbuatan zina. Jadi dosanya itu lebih besar daripada ia melakukan perbuatan zina dengan wanita yang bukan tetangganya, wanita yang jauh.
Tapi bukan berarti kemudian kalau seperti itu boleh ya, tetap haram, tetap tidak boleh ya. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya saddud dzari'ah, tindakan preventif. Apa itu tindakan preventif? Tindakan sebelum terjadinya sesuatu itu sudah dilarang oleh agama Islam. Makanya jalan-jalan untuk menuju perbuatan zina dengan cara apa? Dengan cara apa? Apakah orang ini mau langsung berzina? Kan nggak mungkin. Dengan cara ta'aruf terlebih dahulu, ya, dengan cara pacaran, itu nggak boleh. Ya. Makanya ini adalah pintu-pintu untuk mendekati daripada perbuatan zina. Itu dilarang dalam Islam. Jadi segala sesuatu yang bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah ini sudah Allah kasih syariat yang namanya dalam fikih, ya, kaidah fikih itu adalah saddud dzari'ah, tindakan preventif. Sebelum terjadinya sesuatu itu dicegah. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang juga dijelaskan oleh Rasulullah, dilarang kita membuat tadi foto makhluk yang bergambar, kemudian digambar dari ujungnya rambut sampai kaki dengan mata kepala. Maka ini pun juga dilarang. Kenapa? Karena itu pun juga wasilah nantinya akan terjadinya perbuatan syirik. Karena kalau gambar kemudian dibuat patung, akhirnya patung disembah. Perbuatan zina juga sama, ya. Jadi ketika bermain di media sosial, di Facebook, Instagram dan sebagainya, ya. Kemudian langsung ada yang DM kenalan, wah, langsung ditanggapi, direspon. Sampai apa? Sampai ketika dia itu kena rayuan-rayuan global, manis, tetapi ujung-ujungnya adalah minta solusi. Terkadang apa? Terkadang antara foto profilnya, gambarnya itu nggak sesuai karena sudah pakai filter, ya. Jadi sudah pakai filter, hidungnya pasang jadi mancung. Tadi yang tadinya giginya pun juga 2 tak maju ke depan, jadi lurus, jadi halus. Maka ini jangan kita ini mudah percaya apa yang dilakukan oleh media. Apalagi sekarang sudah menggunakan dengan AI, Jadi dengan AI artinya intelligence, Jadi kecerdasan buatan, Maka ini yang menjadikan gambar itu terkadang bisa bicara, padahal bukan dia yang bicara, hanya pinjam gambarnya. Jadi misalkan Ustaz pinjam gambar kamu, kemudian nanti gambar kamu ini bicara, padahal bukan kalian yang bicara. Maka inilah kita harus bijak dalam menggunakan media sekarang ini banyak, Jadi banyak penipuan, banyak yang tertipu, baik untuk mencari jodoh, baik untuk mencari pekerjaan, kemudian informasi. Itu dengan adanya AI ini maka orang mudah tertipu, apalagi yang gaptek, Jadi mudah sekali ini untuk menjadi sasaran penipuan. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Mau menikah kemudian lewat grup-grup ta'aruf yang ada di Facebook ataupun Instagram, maka itu bahaya, Apalagi kita tidak mengetahui siapa pembimbingnya, Jadi ini pintu-pintu yang akan menjadikan perbuatan zina itu dilarang dan sudah dicegah oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dengan adanya tadi saddud dzari'ah, tindakan preventif sebelum terjadinya sesuatu maka sudah dicegah terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang ini berbuat zina ketika berbuat zina itu dalam kondisi beriman. Artinya iman itu dicabut dari hati seseorang, kemudian ketika dia bertobat kembali lagi. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang mencuri ketika mencuri itu dia beriman. Artinya bukan beriman ketika dia mencuri, bukan beriman ketika dia berbuat zina. Kalau tidak beriman konsekuensinya kan kafir. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya itu dia tidak memiliki iman yang sempurna, kamalul iman.
Jadi kita kalau memahami hadis dengan teksnya saja, maka kita bisa terjerumus dalam pemikiran takfir, ya. Mudah mengkafirkan. Karena kata Nabi, berarti orang yang berzina, orang yang minum khamr, kemudian orang yang mencuri, bukanlah beriman. Berarti kan dia kafir. Dosa besar itu berarti keluar dari Islam. Nah, ini bahaya. Jadi artinya adalah tidak beriman, dia imannya tidak sempurna. Kalau misalnya ada kasus begini, jadi misalkan dia ya di malam harinya, malam Ahad ya, keluar kemudian ke tempat-tempat klub-klub malam, ya. Kemudian ke tempat karaoke, kemudian dikasih minuman ya, mabuk, kemudian juga melakukan zina, karena dia itu teler ya. Jadi ketika lewat melintas kereta, dikiranya itu adalah sepeda motor, padahal kereta ya. Sampai di klakson itu nggak dengar karena sudah nggak sadar. Akhirnya dia mati ketabrak kereta ini. Kalau dia itu meninggal dunia dalam kondisi melakukan perbuatan dosa besar selain dari perbuatan syirik, maka dia tetap dihukumi sebagai beriman, ya, dihukumi sebagai muslim. Artinya jenazahnya ya tetap dimandikan, dikafani, dikuburkan di tempat pemakaman kaum muslimin. Karena dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, perbuatan orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar itu dianggap sebagai muslim, kecuali kalau dia itu menyekutukan Allah, misalkan nyadran, ya. Jadi melarungkan kepala kerbau ke pantai utara atau pantai selatan, kemudian dia tenggelam gitu ya. Jadi ditenggelamkan oleh Allah, maka ini dalam kondisi syirik. Nah, orang yang melakukan perbuatan syirik ini batal Islam. Karena ada min nawaqidil Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman adalah perbuatan syirik. Tapi selain daripada syirik, dosa-dosa besar yang lainnya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghufirana wa insya'a uqtiba. Kalau Allah menghendaki, dia akan diampuni dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak, ya Allah akan hukum, kemudian ia akan mendapatkannya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini akidah, ya. Jadi orang yang melakukan dosa besar selain daripada syirik, maka tetap dihukumi sebagai muslim. Tapi kalau orang melakukan perbuatan syirik, maka dia telah batal. Jadi yang batal itu bukan hanya sholat, bukan hanya wudhu, tetapi Islam kita bisa batal ketika melakukan dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya syirik tersebut, kemudian sihir dan lain sebagainya. Ini nanti akan kalian pelajari kalau sudah di marhalah IM. Nanti ada kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kembali kepada pembahasan kita, bahwa hadis ini menerangkan tidaklah orang yang berzina itu dia dalam kondisi beriman, maksudnya imannya dia cabut kemudian akan dikembalikan lagi, atau imannya dia tidak sempurna. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang lainnya, idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana qad dhulla فَإِذَا إِنْقَلَعَ مِنْهَا وَرَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانِ. Jadi kalau orang ini sedang melakukan perbuatan zina, maka imannya itu keluar, ya. Jadi ketika melakukan perbuatan zina, imannya itu keluar dari hatinya. Kemudian ketika dia itu sudah selesai melakukan perbuatan zina, maka kembali lagi keimanan. Artinya dia dicabut sementara, kemudian kembali lagi. Bukan dia itu berarti hilang selamanya imannya. Kalau hilang selamanya kan berarti dia kafir, ya. Jadi maksudnya adalah ketika orang yang melakukan perbuatan zina, maka imannya itu dicabut, kemudian ketika dia setelah melakukan perbuatan zina, atau dia kembali lagi imannya, ya, ketika bertaubat. Hada ala syartil Bukhari wa Muslim. Ini hadis adalah sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain terkait tentang masalah perbuatan zina ini, diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda, man zana aw syaribal khamra nazza'allahu minhu al-imana
kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi. Ya. Ini dalam kitab Mustadrak punya Imam Al-Hakim dengan sanad yang bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang itu melakukan perbuatan zina atau minum khamr. Apa? Khamr apa? Minuman yang memabukkan. Ya. Kalau minuman keras itu belum tentu haram, seperti es batu. Es batu itu keras tapi halal. Jadi artinya minuman yang memabukkan, yang beralkohol. Ya. Jadi kalau minuman keras itu enggak semua keras itu haram. Ya. Jadi keras itu seperti es batu atau yang dibekukan, kan itu keras, tapi kan bisa diminum, halal. Tapi yang benar adalah minuman yang memabukkan, yang di situ adalah ada alkoholnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ya muskirin haram wa kullu khamrin muskir wa kullu muskirin haram. Setiap khamr ya itu memberikan dampak muskir yang memabukkan, dan setiap yang memabukkan adalah perbuatan haram. Jadi bukan hanya minuman aja, alkohol. Tapi ketika kalian makan misalkan ya di sana itu ya, di atas bukit ataupun di belakang pondok, misalkan ada pohon kecubung. Kalian makan, kok geliang Ustaz, kepalanya jadi geliang enggak gini ya. Itu kalau kalian makan terus kecubung itu haram. Karena kaidahnya adalah setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Ya, setiap khamr itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya, atau misalkan ya makan ya tape itu ya, atau yang raginya itu tinggi gitu. Jadi makan satu langsung beli. Kemudian tambah lagi sampai 10, sampai yang sampai darah. Maka itu pun kalau dilakukan terus-menerus pun juga menjadi haram. Dari kaidahnya sekali lagi setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiapnya kullu khamrin, setiap khamr itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Jadi bukan hanya minuman saja ya. Jadi bukan topi miring saja, tetapi yang benar-benar yang memabukkan itu. Kalau dia memabukkan jelas haram ya. Kecubung atau misalkan kalau dahulu sebelum ditutup ataupun diedarkan ya. Dulu ada suatu obat batuk ya. Obat batuk itu mengandung CTE yang menjadikan ketika diminum itu bisa ngantuk ataupun the fly ya. Jadi langsung terbang gitu ya. Akalnya itu kemana-mana ya. Makanya ketika ini diminum terus, dioplos ya. Kemudian sampai dia diminum dan akhirnya bisa mabuk ataupun akalnya itu seperti yang terbang, seperti ya orang yang pengidap narkoba, maka ini pun juga diharamkan. Kenapa? Karena ini adalah mengandung zat yang memang itu bisa menghilangkan akal. Jadi akhirnya nggak sadar, kemudian ia bisa mabuk, kemudian kepalanya sudah tidak kuat lagi. Jadi melihatnya, jadi melihat pohon itu seperti halnya melihat wanita ya, ditabrak sampai jatuh. Jadi ini berarti akalnya sudah tidak sehat ya, akalnya sudah tidak waras lagi. Jadi itu ya kaidahnya. Ketika orang ini melakukan perbuatan zina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya, imannya itu dicabut ya. Dicabut seperti halnya dia melepas pakaiannya dari kepalanya. Kemudian dalam hadis yang lain, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ya, yang pertama, wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim ya. Mereka yang tidak disucikan, Allah tidak melihatnya dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya yang pertama syekhun zanin, orang yang sudah tua ya, ataupun yang sudah menikah melakukan perbuatan zina. Ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan Allah tidak melihatnya dan baginya adab yang pedih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wamilkum kadzdzab ya, dan seorang penguasa yang pendusta. Kemudian yang ketiga adalah wa'ailul mustakbir ya,
orang yang nggak punya apa-apa, jadi orang yang melarat, kere ya. Itu tapi banyak tingkah ya. Jadi banyak tingkah, kemudian sombong ini dan itu ya. Jadi dikasih ya makanan ya, lauk KFC katanya nggak level, padahal di rumah makannya sambal terasi. Jadi ini hal-hal yang terkadang dia nggak sadar kalau dia nggak punya, tetapi sok gitu ya. Maka ini 3 orang yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama ya syekhun zani yang sudah menikah kemudian berzina, orang pendusta ya, malikul kadzab ya pemimpin yang pendusta, dan juga orang yang ya tadinya orang yang miskin, fakir, miskin, melarat, yang dia itu banyak petingkah ya, banyak sombongnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi ini insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan masih menjelaskan terkait tentang dosa besar yang ke-12 supaya kita ini bisa menjaga kehormatan kita ya. Jadi seorang muslim, muslimah, seorang talibah harus bisa menjaga harga diri ya, menjaga kehormatannya, menjaga iffah, kesuciannya. Jangan mudah ya seorang wanita, seorang anak gadis ya, santriwati ini hanya mau ditraktir ya, semangkok bakso kemudian mau diajak diboncengin kemana-mana. Ini murahan ya. Kalian menjadi wanita yang murah, masa harga diri kalian dijual dengan semangkok bakso atau satu kuota ya, kuota pulsa internetnya, itu sangat murah ya. Jadi harus punya prinsip, kita harus bisa menjaga diri, kita harus bisa menjaga marwah kita, kemudian kita juga harus bisa menjaga kesucian dan kehormatan kita. Karena kalau seseorang sudah jatuh ke dalam lembah penistaan, maka kita akan merasa hina di hadapan Allah, juga hina di hadapan manusia. Ya, alhamdulillah kalian bisa belajar di pesantren, maka hal-hal yang bisa menimbulkan adanya ikhtilaf, pacaran ini adalah syariat yang harus ditegakkan. Bukan hanya hukum pesantren, tapi ini adalah syariat Islam. Jadi syariat Islam yang melarang kita, Allah dan Rasulnya. Adapun kita di pesantren hanyalah sebagai upaya, usaha supaya ini bisa terhindar dari perbuatan dosa-dosa besarnya. Afi bihadzal qadar bi kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.